Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Al6. Perkenalkan, nama aku Aisyah Jasmine Sani. Dan hari ini kita itu kedatangan narasumber yang super cool dan cantik. Dan kebetulan itu, dia juga dari alumni SMP Islam Al-Azhar loh. Ayo yuk kita kenalan sama kakak ini. Halo kak. Halo. Perkenalkan diri kakak dong. Boleh. Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Aulia Salma, biasa dipanggil Aulia atau Salma juga boleh. Aku panggil kakak Aulia ya. Oke. Kan kakak alumni kan dari SD Al-Azhar 6 Jakarta Permai juga. Nah, aku kan OSIS. Kakak pernah ikut OSIS juga nggak? Nah, alhamdulillah kebetulan pertama kali aku ikut organisasi itu di OSIS SMP Al-Azhar. Bidang apa tuh? Kebetulan waktu itu aku di Tanse. Di Tanse itu ngapain aja? Kalau di Tanse dulu yang pastinya pertahanan sekolah dong. Dulu tuh aku lebih ke tata tertib, gimana nih tata tertib anak-anak. Terus kita juga dulu sempat bikin buku peraturan sekolah. Wow, kakak yang bantuin. Iya, karena dari turun temurun kita selalu bikin peraturan sekolah yang seragamnya kayak gimana, peraturan di sekolah kayak gimana. Oh, keren tuh. Kakak berapa lama jadi Tanse di bidang di OSISnya itu? Aku kebetulan pertama tuh tahunnya Kak Salsa dulu itu jadi anggota Tanse, terus tahun berikutnya aku naik jadi ketua Tansenya. 2 tahun jadi? Iya, 2 tahun. Wih, keren tuh kak. Kakak ada ikut organisasi lain nggak selain itu di sekolah? Ada, kebetulan kalau di SMP Al-Azhar aku ikut pramuka sama paskibra, terus berlanjut ke SMA baru aku ikut organisasi lagi. Kalau di pramuka itu ngapain aja? Waktu itu pramuka tuh sebenarnya seru banget di sini. Aku sempet mewakili SMP Al-Azhar buat Jambore Nasional Al-Azhar di Cibubur. Waktu itu kita ada 2 tim, ada tim putra dan tim putri. Wah, keren tuh kak. Kakak ikut lomba-lomba gitu? Iya, kita di sana lomba. Jadi semuanya diperlombakan. Jadi dari kebersihan tendanya, dari kita aktivitas sehari-hari gimana gitu. Jadi seru tuh. Seru banget sih. Keren tuh kak. Terus kakak SMP-nya kan di Al-Azhar 6 sini. Kalau SMA-nya di mana tuh? Kebetulan aku masuk SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Nah, di situ kakak ikut OSIS juga atau ikut organisasi yang lain nggak? Iya, kebetulan aku ikut DPK. DPK itu mungkin kalau di sini sama kayak MPK ya. Oh, Iya. Bedanya apa? Kalau mungkin dari namanya aja, cuma fungsinya sama. Dia itu untuk melihat kinerja OSIS gimana, jadi mengawasi gitu. Wah, oke. Berarti kakak tuh emang suka ikut organisasi gitu ya? Iya, senang. Patut dicontoh tuh. Oke. Sekarang kan kakak udah kuliah, udah lulus dari SMA, dan aku denger itu kakak kuliahnya di Malaysia, di luar negeri tuh. Nah, kakak kalau kuliah di Malaysia itu berpengalamannya gimana? Belajarnya gimana? Ada bedanya nggak sih di Indonesia sini? Pastinya ada bedanya dari belajarnya nih, karena kita full Inggris kebetulan belajarnya, jadi itu agak struggle sedikit. Tapi di sisi lain itu jadi ngasah kemampuan kita untuk berbahasa Inggris. Terus kita juga karena kita dari beberapa negara berbeda, akhirnya kita belajar buat culture yang baru, ketemu orang yang baru. Ternyata banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka, jadi kita bisa saling menghargai mereka juga. Wah, keren. Berarti kakak sekarang udah lancar bahasa Inggris nih. Insya Allah. Oke, so next question. Nah, aku juga ikutan ngomong bahasa Inggris. So, jadi kan kakak kuliah di Malaysia. Aku kebetulan kalau bisa, insya Allah kuliah di luar negeri juga. Kakak bisa kasih tips and trick nggak? Itu masuknya gimana? Kayak perjalanannya tuh kayak gimana sih? Boleh, yang pasti kuliah di luar negeri itu setiap negara punya peraturannya sendiri, punya kayak misalkan penerimaannya tuh bulan apa, terus syarat penerimaannya tuh apa aja. Kayak contohnya aku di Malaysia itu penerimaannya 2 kali dalam 1 tahun, beda sama kita. Jadi ada di bulan Maret sama bulan September kalau di Malaysia. Terus persyaratan masuknya tuh apa aja? Kebetulan mungkin sekarang aku bisa ngasih salah satu tips nih. Kalau kalian mau ngambil salah satu TOEFL atau IELTS bingung, aku lebih menyarankan untuk ngambil IELTS karena IELTS akan diterima di banyak negara. Dan kebetulan di Univ aku sendiri mereka mengharuskan kita untuk ngambil IELTS atau TOEFL IBT. Gitu. Oh, bedanya sama tadi apa? TOEFL sama IELTS. Kalau sama TOEFL itu bedanya apa?
Kalau sama TOEFL IBT, kalau TOEFL sama IELTS, pertama TOEFL sama IELTS tuh berbedanya dari kalau TOEFL mereka kan Inggrisnya tuh accent-nya accent Amerika, tapi sedangkan IELTS kita tuh full accent bisa dari Australia, bisa British sama Amerika. Oh, keren. Gitu. Oke. Jadi kita harus menguasai semuanya. Oke, berarti kalau di IELTS itu bisa berbagai macam accent ya? Accentnya beda. Oke, so next itu kan of course your first plan bukan untuk kuliah di Malaysia atau itu Yeah. first plan kakak atau kakak mau keluar negeri yang lain? Aku sebetulnya kuliah di luar negeri itu dari kecil pengen kuliah di luar negeri, cuma untuk negaranya mana. Pertama aku pernah mau masuk di Jerman. Kebetulan dari SMP aku mau masuk di Jerman, terus SMA kelas 1 aku sempat mau ikut Goethe Institute di Kemang. Terus ternyata kayaknya aku belum klop banget kalau misalnya kuliah di Jerman. Akhirnya mendekati aku mau lulus, akhirnya aku cari-cari lagi, ternyata Malaysia jadi negara tujuan aku. Wah, yang penting udah lo kuliah di luar negeri itu udah Betul. hebat banget ya. Amin. Aku insya Allah nanti kalau udah lulus kepingin, amin ya robbal alamin, mau Amin. kuliah di luar negeri juga. Soalnya itu seru banget. Jadi aku juga Pasti. bisa bawa bakat Inggris aku keluar. Jadi bisa beneran belajar gitu. Itu Iya. keren sih. Pas aku tahu kakak kuliah di Malaysia tuh, wow, kepingin juga. Jadi tuh kalau belajar di Malaysia, kakak tuh apa ya? Biomedical Engineering. Ya. Kalau di biomedical engineering itu kakak ngapain aja sih? Di biomedical engineering sendiri, mereka kalau untuk kuliahnya, kita itu pertama belajar anatomi pasti, belajar segala hal yang biomed, pokoknya yang berhubungan dengan biologi itu pasti. Terus di sisi lain, karena aku ada engineering, aku belajar teknik, ada matematika engineering pastinya. Terus selain itu, sebenarnya bisa dibilang biomedical engineering ini salah satu jurusan yang semua mata kuliah tuh ada. Semua aku belajar coding juga di situ. Aku belajar gimana cara mendesain dari awal gitu. Jadi semuanya aku dapetin di biomedical engineering. Wah, berarti itu kakak emang pinter top sih. Amin. Bisa MTK, studi biologi, bahasa Inggris, paket lengkap nih kakaknya, udah cantik, keren. Nah, terus itu tadi kakak cara bergaul di Malaysia tuh kayak gimana sih? Of course it's a new lingkungan gitu kan, new environment. Mungkin kakak bisa nggak terlalu used to it gitu. Jadi kakak cara fit innya gimana tuh? Pastinya kalau misalkan bergaul tuh hal pertama pasti kita cari orang yang nggak jauh dari kita, orang-orang Indonesia. Aku cari nih siapa nih kira-kira orang Indonesia yang emang satu jurusan sama aku, satu universitas sama aku gitu kan, ke Malaysia. Akhirnya kita punya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia untungnya. Jadi kita berkumpul di situ, kita kenalan satu sama lain, dan gimana sih caranya aku buat kenalan sama orang yang bukan orang Indonesia. Pastinya dari kelas, oh ternyata temanku ada yang ini, dan kebetulan pas aku di sana, akhirnya kita bisa ketemu secara offline. Biasanya kita cuma misalnya kerja kelompok atau segala macem, dan dari situ aku belajar banyak, misalkan kayak hal kecil dari jamnya mereka kan pasti beda, misalnya sama Arab 4 jam lebih dulu kita gitu. Jadi kita kadang harus menyesuaikan, enaknya kita ngerjain jam berapa ya gitu. Itu emang ini kakaknya, kakak social butterfly ya, begitu. Nah, itu emang kok aku berharap banget bisa kayak kakak juga sih, karena itu kan kelihatan seru dan juga new experience. Bukan kuliah di Indonesia, enggak, kuliahnya di Malaysia, luar negeri. Itu udah keren sih. Nah, I think it's almost getting to the end here, udah mulai end gitu. Tapi for a few last questions, ini gak susah kok. Aku cuma mau minta kakak untuk tolong kasih pesan atau pesan moral, kalau kasih pesan atau tips ke adik-adik kakak yang masih di sekolah. Yang pastinya apapun itu yang kita lakuin, maju aja terus selama itu baik buat diri kita dan gak merugikan orang lain. Dan satu lagi, jangan pernah takut buat maju, jangan pernah takut dan khawatir apa yang di depan, karena semuanya udah ditulis sama penulis paling hebat. Wah, keren banget kak, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Oh ya, aku mau nambahin nih, pokoknya untuk semuanya jangan lupa untuk daftar nih buruan, karena pasti kuotanya terbatas dong. Anak-anak Al-Azhar 6 ini pasti anak-anak yang limit itu masuknya, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat. Jadi segera, oke. Oke, ini udah ke endnya
ngobrol asik, tapi jangan sedih dulu karena nanti masih banyak kok episode yang akan datang, apalagi dari teman-teman anggota humas aku juga. Oke, ini udah endingnya. Oke deh. Ngobrol asik, makasih banget Kak udah meluangkan Sama-sama, waktu Kakak makasih datang banyak ke juga udah sini. diundang. Makasih udah ngobrol sama aku ya Kak. Oke, ini endingnya. See you next time on Ngobrol Asik. Oke, wah. Yeay. Makasih banyak Terima Kak. kasih. Bye bye. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.